Saya lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu sebentar azan. Oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih suka duka dari KKN yang sudah pernah dilakukan? Nah, apa saja nih pengalaman istimewa yang bisa diceritakan dari masing-masing KKN tersebut? Semisal kayak Mas Kavi tadi bisa nemu jodoh gitu ya. Oke, bisa dimulai dari Mas Nurfan. Suka duka ya. Iya, yang Kalau suka pengalaman istimewa. eh, kita dapat teman baru pasti ya, teman baru dan cepet cepet sih, nggak terlalu terbebani itu. Dukanya ya nggak nggak ngena banget esensi pengalaman KKN gitu. Karena kan biasanya cerita-cerita KKN dari setelah KKN kita dapat jodoh mungkin ada kejadian aneh. Nggak kedengeran suaraku. Enggak Mas, maksudnya Hovifah. Oh ya, Lanjut. ya itu sih. Kalau di KKNDR apakah berpotensi dapat jodoh? Ya sepertinya semua jenis KKN atau jenis pertemuan bakal berpotensi jadi jodoh kalau emang jodohnya. Kalau enggak ya nggak ada yang spesial banget sih kalau untuk KKN online ini gitu. Gitu nggak ada cerita lain, suka duka tersesat di jalan, nggak ada ya? Kan kita KKNDR ya, nggak keluar rumah pun bisa itu. Mungkin Iya. dukanya ya ada satu orang di kelompok kita yang nggak ngerjain job list-nya itu, jadi kita harus ngejalanin job list-nya mereka. Itu sih mungkin dukanya, nggak enaknya gitu. Tapi ya tetap kalau kita nyari dari sudut nggak enaknya bakal ketemu. Kalau dari sudut enaknya ya minimal kita dapat teman baru gitu sih. Oh iya, buat anggota yang nggak ikut ngerjain tugas itu nggak ada konsekuensi kah? Kayak namanya nggak dicantumkan di laporan atau ditegur? Kan laporannya kita bikin masing-masing ya, kita bikin masing-masing, uh, dan rata-rata di DPL itu misal aku bikin laporan dengan kelompok yang DPL-nya beda, itu nggak boleh laporannya, nggak boleh sama, harus berbeda. Karena kebetulan aku sama temanku anak MERI itu DPL yang mereka untuk bikin laporannya. Nah, untuk suka duka tadi kan Mas Kavi sama Mas Nurfan tadi sudah menjawab, tinggal Mbak Lia aja nih. Nah, menurut Mbak Lia apa aja sih suka duka dari KKN yang sudah pernah dilakukan? Nah, apa juga pengalaman istimewa yang bisa diceritakan dari masing-masing KKN tersebut? Menurut Mbak Lia gimana? Terima kasih. Mungkin dari dukanya dulu ya. Ya. Kalau dukanya sih nggak bisa KKNKS ya, jadi nggak banyak temen, terus nggak terjun langsung ke masyarakat, nggak bisa ngerasain pengabdiannya gitu. Kalau sukanya sih memang ya itu tadi, waktunya yang fleksibel, jadi kita yang bisa memanage waktunya sendiri mau selesainya kapan. Kalau pengalaman sih kayaknya apa ya? Pengalaman istimewa gitu nggak ada, Mbak? Enggak. Berarti untuk KKN-nya Mbak Lia ini online.
enggak secara langsung ke masyarakatnya, saya hubungi narasumber lewat WA. Oh, begitu. Ah, untuk kakak-kakak narasumber berarti sudah jelas ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Nah, menurut para narasumber ini, apa nih tips dan trik dalam melaksanakan KKN agar berjalan dengan baik dan lancar? Yang pertama pendapat dari Mas Nurfan. Halo Mas Nurfan. Iya, halo. Oh, Kedengeran nggak? iya kedengeran. Sambil mungkin Mas Nurfan ada gangguan sinyal, bisa dilanjutkan sama Mas Kafi. Apa aja nih tips dan trik dalam melaksanakan KKN agar bisa berjalan baik dengan lancar? Untuk Mas Kafi, dipersilakan. Ya, baik. Langsung saja. Ini dari KKN KS ya. Bagaimana sih tips atau cara agar KKN tersebut bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, menurut saya sendiri selaku pelaksana dari KKN KS atau salah satu dari peserta KKN KS, yang jelas harus menjaga koordinasi, harus saling koordinasi, komunikasi, terus bisa menghargai satu sama lain, dan juga tidak mendahulukan ego. Jadi besok kalian ketika KKN yang namanya ego itu kesampingan dulu. Jangan dikedepankan agar program KKN tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Udah cukup. Baik, yang selanjutnya yaitu Mas Nurfan. Apa nih apa tips dan trik melaksanakan KKN DR agar bisa berjalan baik dengan lancar? Ya, tips dan trik. Kalau dari KKNDR sendiri, karena kita kan nentuin orang untuk gabung di kelompok kita, nggak tahu ya, dia bisa di bidang apa dalam KKNDR itu ntar, apakah dia bidang edit, bisa public speaking untuk videonya, atau gimana. Untuk mengatasi itu kita jangan bikin program yang aneh-aneh sih, sesuaiin dengan kemampuan kelompok, seenggaknya kita bisa nerawang kira-kira kelompok ini bisa bekerja sampai taraf ke berapa gitu, jangan yang tinggi-tinggi. Selanjutnya bikin plan untuk sosial media atau materi-materi yang akan kita publish di sosial media kita agar itu terencana dan bisa menghemat waktu. Jadi di awal kita bisa edit-edit dulu atau bikin tag video dulu gitu. Ntar waktu di beberapa hari ke belakang baru kita tinggal share-share aja, nggak perlu ambil-ambil video lagi. Mungkin gitu sih untuk mempermudah jalannya KKNDR, dan jangan terlalu dibikin pusing untuk KKNDR sendiri, karena nggak seribet yang dibayangkan gitu. Kalau kalian mau KKN yang simple, menurutku DR itu solusi sih. Gitu. Oke, terima kasih buat tipsnya. Untuk Mbak Lia, gimana nih tips dan triknya dalam melaksanakan KKN? Silakan. Untuk tips and trik melaksanakan KKN riset itu sih yang pertama
pilih judul yang kamu kuasai aja sih, nggak perlu muluk-muluk judulnya. Yang penting kamu itu paham gitu loh. Daripada milih judul yang susah, nanti analisisnya keteteran, malah nggak selesai-selesai. Jadi mendingan pilih judul yang biasa-biasa aja, tapi konsultasikan dulu ke DPL-nya apa disetujui apa enggak gitu. Terus eh, itu juga apa mempermudah kita untuk mencari responden gitu. Terus apa kan tiap minggu udah dibagi jadwal ngumpulin ini di GCR. Nah, meskipun ada jadwalnya tiap minggu, misal minggu pertama ngumpulin bab pendahuluan, minggu kedua baru analisis atau apa gitu. Jadi enggak kita enggak ngerjainnya enggak nurut sama jadwal dari DPL juga enggak apa-apa. Kalau misal minggu pertama nih kita udah nyelesain bab pertama, terus kok timbangannya nganggur gitu kan. Jadi ayo wis lanjut bab selanjutnya gitu. Jadi lebih hemat waktu juga. Baik, cukup jelas buat tips and triknya dari kakak-kakak narasumber ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kalian mengatasi atau menyikapi teman satu kelompok kalian yang tidak mau diajak kerjasama dalam membuat laporan akhir. Mas Turfan tadi kan udah jawab ya, jadi yang jawab Mas Kavi dulu. Oke, cara mengatasi teman atau anggota dari kelompok kita yang ya bisa dikatakan kurang maksimal dalam melakukan pembuatan laporan. Seperti itu ya. Yang ditanyakan kan tentang pembuatan laporan. Gimana moderator? Saya kurang dengar tadi. Ada apa, Mas? Iya, pertanyaannya kan tentang bagaimana cara mengatasi atau menyikapi teman satu kelompok yang tidak mau diajak kerjasama dalam membuat laporan akhir. Oke. Langsung saja cara menyikapi yaitu dengan ya untuk langkah pertama itu dengan cara diingatkan ya 2 kali maksimal 3 kali lah. Nah, ketika diingatkan itu dirasa kurang efektif, langsung saja kita ambil tindakan secara tegas. Seperti apa? Seperti ancaman berupa contoh namanya tidak dimasukkan dalam penulisan laporan. Ini ketika ketika ruang lingkup dalam satu DPL. Nah, itu cara buat mengantisipasi agar teman kita bisa ikut bekerja sama dalam menyelesaikan penulisan laporan. Nah, sebelum mengambil langkah yang barusan ini, yaitu pencoretan atau penghapusan nama dari teman kita, langkah baiknya kita ambil cara berkonsultasi kepada DPL. Ini gimana enaknya Pak? Seperti itu. Oke, setelah Mas Kavin jelaskan, bisa dilanjutkan oleh Mbak Lia. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau pengalaman saya pas KKN kemarin itu bukannya nggak mau ngerjain gitu ya, tapi ngerjainnya itu agak lama. Jadi ya perlu diingatkan berulang-ulang gitu. Tapi perlu digubuhi. nggak ada ancaman gitu sih. Kasihan kalau diancam ya. Iya, betul kan ini kan ada sih dari anggota saya, kebetulan kedua teman saya ini cowok
dua-duanya ini sama dalam satu DPL. Kan kalian ngerti sendiri kan yang namanya cowok kan Iya. membawa sebuah laporan atau yang berbau titik-titik lah. Itu rada males lah. Nah, dan akhirnya mengambil tindakan sangat tegas seperti yang tadi saya sebutkan. Iya, paham. Emang cowok itu kalau disuruh ngerjain tugas emang bulet sih. Saya juga berpengalaman kalau kelompokan sama cowok. Tapi ada juga yang terlanjur rajin itu rajin banget. Karena ditanya alasannya kenapa kamu rajin, buat mempercepat rebahan. Gitu katanya. Iya, katanya gitu. Alasan dia rajin karena untuk mempercepat rebahan. Bener sih, tapi kok alasannya gitu. Oke, mungkin ada tambahan. Mas Trufan pengen nambahin? Mungkin dikasih Apa tadi? sanksi. Kayak Untuk teman yang tidak ngerjain laporan, tidak ikut mengerjakan laporan istilahnya. laporan. Itu sih kan kalau dari versiku tadi laporan kerjaan sendiri-sendiri ya. Dan aku tipikal orang yang ya kalau kamu nggak ngerjain ya udah gitu, tak kerjain sendiri gitu. Masalah penilaian ya bakal aku tulis dengan namaku sendiri tanpa ada nama orang yang bersangkutan itu. Kalau aku orang kayak gitu, jadi ya udah tidak menyelesaikan masalah, tapi untuk diri sendirilah. Yang penting diri sendiri selamat gitu. Ya kadang kayak kita males ngobrak-ngobraki, nggak ada perubahan, mending dibuat sendiri gitu ya. Yang penting selesai. Iya, bener banget. Oke. Terima kasih atas pendapatnya dari kakak-kakak narasumber. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup. Nah, apakah program KKN yang sudah kita lakukan ini bisa ditambahkan dalam CV kita? Bisa dijawab oleh satu narasumber saja. Siapa mungkin? Mas siapa ayo? Mas Kavi. Apakah program KKN yang sudah kita lakukan ini bisa ditambahkan dalam CV kita? Untuk program KKN. Iya. Menurut saya ini ya nggak bisa karena program beginner bukan ya, soalnya sebenarnya ini masalah program KKN itu ya nggak bisa dimasukkan dalam kurikulum BID. Yang bisa dimasukkan biasanya pendidikan seperti SD, MI, terus SMP, SMA, yang lainnya. Mungkin masalahnya aku nggak paham ya, maksudnya kayaknya nggak program KKN dimasukkan ke CV. Nggak bisa ya itu. Enggak, itu pendapat saya. Mungkin ada tambahan dari ya Mas Musa mungkin memperjelas apakah program KKN ini bisa ditambahkan ke dalam CV menurut Mas Nurfan? Bisa tapi nggak menjual, paham nggak? Di Enggak, CV kamu bisa masuk, iya di CV kamu bisa masukin segala macam, cuman untuk menjual apakah itu menarik untuk para HR kalau misal kalian mau ke perusahaan, menurutku itu nggak menarik gitu. Soalnya ya mungkin karena setiap mahasiswa pasti KKN gitu. Iya, dan ya mungkin kalau dari program KKN-mu itu menarik atau out of the box gitu, yang lain dari KKN yang lain gitu, ya mungkin bisa. Misal kalian KKN di Papua atau KKN di luar yang jauh gitu. Emang ada kan ya orang yang KKN di Papua gitu ada ya?
Ada di kampus kita ada namanya KKN Nusantara. Kalian bisa dilempar di Sulawesi atau di Kalimantan gitu. Ya bukan dilempar sih bahasanya, ditempatkan di sana gitu. Gitu. Oh, gimana caranya biar kita bisa dapat KKN Nusantara gitu? Apa ya? Lupa aku. Ada persyaratannya sih. Kalau nggak salah itu ngaji, bisa lancar ngaji, terus diperbolehkan oleh orang tua, daftar mandiri istilahnya. Untuk Tapi akomodasi ya. tapi untuk biayanya pastinya lebih banyak ya daripada KKN biasa. Ya. Iya, lebih banyak pastinya. Gitu. Oke. Ayo Mbak Lia, barangkali nambahin lagi. Aku sih ya keren tahu juga. Mungkin kalau hasil risetku atau jurnal itu dipublish, apa itu Nurfan? Disubmit. Di ini ya di submit, yes. Itu kayak mungkin bisa dimasukkan ke CV ya. Iya. Nanti jatuhnya kalau KKN apa riset ya kan jurnal goalnya itu bisa dimasukkan ke CV sih. Kalau menurutku ya, karena kan itu karya penulisan itu bisa masuk sih. Dan KKNDR pun kalau misalnya kalian benar-benar ada niatan untuk bikin, itu bisa masuk juga dalam bentuk portofolio. Nanti di portofolio kalian bisa nyantumin ini hasil dari misal kalian bagian di tim desainnya, ini desain dari saya, kelompok saya ini yang saya yang desain. Itu juga bisa seperti itu. Silahkan Mbak Lia. Udah cukup. Sudah cukup? Gimana Mas Kavi, sudah cukup? Iya, maaf ya, saya mau merevisi dari siapa yang tadi. Jadi kalau ngomongin apakah program magang itu bisa dimasukkan CV, bisa dimasukkan apa enggak? Ya sebetulnya bisa, tergantung dari program magang tersebut, KKN tersebut. Nah contoh ketika kalian membuat program magang, magang lagi, program KKN, yang mana program tersebut bisa apa? Bisa membuat nilai yang sangat tinggi lah. Contoh, kalian KKN di desa, katakan desa Pacet lah. Nah, di desa Pacet itu ada yang namanya sumber alam yang nantinya bakal kita bisa gunakan untuk eh, pemasukan daerah sana. Nah, ketika program kita program kita dalam mengelola desa sana sehingga perekonomian di sana lebih maju, katakan membuka wisata dan akhirnya wisata tersebut ramai dan seluruh Indonesia lah ngerti bahwasannya di sini ada wisata pemandian atau apa gitulah, itu bisa dimasukkan. Maksudnya itu kan karya apa yang diomongkan Mas Nurfan tadi itu sebuah karya dari kita selama melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini bisa dikatakan sebuah kayak penghargaan kita selama melakukan kegiatan seperti itu. Tapi untuk masalah bisa apa enggak itu tergantung dari kalian sih. Ya contoh kayak aku sendiri ini KKN di desa, yang mana program tersebut kurang berkualitas, kan ya nggak mungkin lah tak masuk di CV, soalnya kurang kurang menarik seperti itu. Udah cukup menurut berat.
Oh iya, sudah cukup. Terima kasih atas materi-materi dan jawaban-jawaban dari narasumber kita yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga ilmu yang diberikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan. Kesimpulan. Bisa disimpulkan kalau program KKN ini hukumnya wajib, tergantung dari kebijakan fakultas atau prodinya masing-masing. Nah, lalu ada 3 jenis program KKN, yaitu KKNKS, DR, riset. Nah, KKNKS ini waktunya yaitu 45 hari atau bisa 1 bulan full. Untuk KKNDR waktunya 45 hari atau bisa kurang dari 45 hari. Untuk KKN riset waktunya yaitu 45 hari atau 1,5 bulan. Nah, untuk KKNKS ini biasanya terjun ke masyarakat. Untuk KKNDR ini bisa membuat konten ke media sosial atau yang lain-lain. Untuk KKN riset ini biasanya membuat jurnal. Lalu untuk persyaratan pelaksanaan KKN, dia harus seorang mahasiswa yang sedang duduk di semester 6, lalu SKS-nya harus 113, terus mahasiswanya itu mahasiswa yang aktif dan tidak lupa mengisi form pendaftaran. Lalu untuk tips and trik KKN, untuk KKNKS menjaga koordinasi, komunikasi, dan tidak mendahulukan ego agar bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang KKNDR, bikin plan untuk media sosial media dan membuat rancangan materi untuk dipublis. Lalu untuk KKN riset, kalau bisa tipsnya yaitu pilih jurnal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, saya Rabita Alida Faronisa, moderator dari acara Gemma Talk ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan yang kurang enak di hati kalian. Saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.